Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang ataupun selamat sore, bahkan selamat petang di wilayah Indonesia bagian timur. Bapak Ibu para peserta yang hadir pada strategi sukses Hibah Bima dan BRIN pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sharing. Tadi udah disclaimer juga oleh Prof. Rai bahwa kita sharing berkaitan tentang hibah BRIN, terutama khusus untuk saya ya. Rekam jejak penelitian itu tidak bisa dimungkiri. Sekarang ini jadi fokus ya, dominan fokus akan dilihat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terutama paling gampang tadi sudah profiling di Google Scholar ya Bapak Ibu ya. Google Scholar ini paling mudah ya kita untuk merapikannya, membuatnya, lalu nanti akan masuk ke pangkalan database kita di profil Sinta yang kita miliki. Sehingga apa? Sehingga nanti kepakaran akan muncul Bapak Ibu ketika di Google Scholar kita tulis ya, kita ketikkan, misalnya saya bidang heat transfer, termodinamik, termofluid, nanofluid, new and renewable energy. Kebetulan juga kepakaran profesor saya di bidang heat transfer dan termodinamik. Sehingga apa? Sehingga kalaupun kita mengajukan, pasti nanti dilihat ya oleh tadi reviewer Bima dan ketika di reviewer BRIN pun sama gitu ya Bapak Ibu. Jadi akan dilihat Mas Anwar ini risetnya sebelumnya apa sih ya. Lalu mungkin akan terlihat ada irisannya atau enggak sih gitu ya. Lalu nanti juga akan disampaikan, oh iya ternyata ini continue lah, extendnya gitu ya. Nanti kan terlihat Bapak Ibu. Jadi kalau apabila Bapak Ibu belum memiliki, ya mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk memulainya, merapikannya, profilingnya gitu ya. Misalnya kalau misalnya bidangnya sosial humaniora dirapikan. Paper-paper apa yang kita miliki sehingga dimasukkan ke dalam mungkin belum masuk database portal Garuda kah, Scopus kah, misalnya namanya ada berbeda gitu ya. Nanti bisa dirapikan, bisa kita perbaiki. Sehingga ke depannya profiling rekam jejak kita lebih jelas gitu ya, lebih terarah. Nah, jadi kata kunci di awal ya rekam jejak ini Bapak Ibu ya sebelum kita memulai untuk riset ke depannya. Nah, ini adalah contoh profiling saya, rekam jejak penelitian saya. Kebetulan nih Google Scholar saya, jadi Bapak Ibu bisa searching ya. Bukan sombong atau ria, tapi ini untuk motivasi kita bersama bahwa kalau saya memiliki kebiasaan ketika suatu hal saya melakukan research, berarti saya punya kewajiban untuk diseminasi. Paling simpel apa? Saya publish. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Paling simpel adalah saya publish. Selanjutnya bisa saya bikin haki, bisa paten, bisa ikut international conference atau seminar nasional ya. Nah, jadi untuk tujuannya apa? Biar orang tahu, oh ternyata Mas Anwar ini risetnya adalah ke arah sini. Ya, nanti Mas Anwar itu ternyata bidangnya emang transport termodinamik. Oh, bisa juga untuk ke arah nanofluid. Ya, kemarin juga saya habis menginformasikan ke kampus negeri gitu bahwa ke depan kita nanoteknologi itu adalah yang menarik. Oh iya betul ya, Prof ya. Nanti kita akan kolaborasi. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu ya. Jadi apa? Target kepakaran kita di mana? Ya. Nanti akan impactnya adalah selain ke research tentunya ke arah kita mau jadi profesor di bidang kepakaran apa. Ini contoh tadi udah disinggung oleh Prof. Rai bahwa Sinta, lagi-lagi Sinta itu yang paling paling saat ini dominan sebagai profil kita sebagai dosen maupun peneliti ya. Jadi bisa kita eh, apa kondisikan Bapak Ibu ya. Sehingga nanti bisa akan terlihat di bidang kita itu di mana, lalu artikel kita berapa, riset berapa yang kita lakukan, community service-nya juga di mana saja bidang kepakarannya, lalu masalah haki ya, hak kekayaan intelektual. Sehingga apa? Sehingga para reviewer ya, saya juga ketika review realisasi riset juga akan saya cek itu Bapak Ibu ya. Jadi saya akan cek di mana sih kepakaran dia ini betul nggak gitu ya sebagai ketua peneliti. Nah nanti punya impact nggak sesungguhnya. Apabila punya impact ya berarti emang terbawalah kepakaran dia dalam suatu riset yang dilakukan. Saya cepat aja karena waktunya juga terbatas ya. Lalu ketika kita menginjak ke BRIN Bapak Ibu, tadi sebenarnya Prof. Ray ya, tadi sudah ada sosialisasi untuk rim kompetisi ya. Ini untuk rim kompetisi karena rim kompetisi itu akan dibuka kembali batch keduanya tahun ini
di tanggal 1 hingga 31 Juli 2026. Tadi sudah disampaikan dengan pedoman yang baru. Pedoman itu muncul di bulan Januari, mohon maaf ya, Januari 2026. Nanti akan saya singgung juga, saya akan sampaikan. Tapi Bapak Ibu, kita highlight sedikit ya perihal masalah BRIN. BRIN ini Badan Riset Inovasi Nasional yang didirikan dengan instruksi Presiden Jokowi ya waktu itu ya, dengan ada kepala BRIN, kepala wakil kepalanya, lalu juga ada beberapa, sebentar biar enak ya. Lalu ada beberapa organisasi riset. Nah, ini Bapak Ibu, organisasi riset inilah yang bisa kita ajak kolaborasi nanti ke depannya. Apabila kita ingin, wah, Mas Prof, kayaknya saya mau bikin proposal RIM kompetisi nih. Nah, boleh nanti diajak kolaborasi peneliti-peneliti yang ada di organisasi riset dari BRIN yang bisa kita guide atau kita ajak kolaborasi. Nah, untuk hibah BRIN ini atau RIM BRIN ya, itu adanya di mana, Mas Prof? Nah, nanti adanya di fasilitasi riset dan inovasi. Di sini akan muncul RIIM, Riset Inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN. Nah, fungsi BRIN itu sendiri salah satunya untuk dukungan kebijakan, lembaga pendanaan, dan juga lembaga pelaksana. Nanti bisa di skip, nanti saya akan berikan modulnya Bapak Ibu. Nah, kita akan menginjak yang bagian agak penting ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pengenalan hibah RIIM BRIN bagi dosen. Karena saya lihat banyak peserta kita adalah di dosen maupun ada sebagian yang peneliti bahkan dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, poin utamanya apa Bapak Ibu para peserta hari ini? Ibarim ini bukan sekedar pendanaan Bapak Ibu. Tadi sudah ada disinggung banyak hal. Ketika riset berarti kita itu bukan hanya didanai yang kita maui. Tapi apa? Tapi kita berjalan ekosistem riset kita ini, roadmap kita ini secara pribadi, secara program studi, secara fakultas, apabila ada fakultas, secara lembaga. Sehingga roadmap keseluruhan dari lembaga penelitian pengabdian masyarakat dan juga roadmap kita selaku dosen maupun peneliti bisa berjalan secara berkesinambungan. Apabila tidak berjalan, nah itu akan repot lah Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang tadi kita mungkin bisa aja kolaborasi dengan yang lain sebagai tim author atau tim peneliti ya, tim research. Tetapi kontekstualnya yang paling penting adalah kita di mana bidang kepakaran yang kita miliki. Ya, sehingga lagi-lagi manfaat bagi karir kita apa? Meningkatkan rekam jejak, track record ya, terutama di bagian publikasi internasional. Kenapa? Karena Rimbrain itu target outputnya adalah Q3 Bapak Ibu, minimal Q3 jurnal internasional bereputasi. Lalu manfaat yang keduanya apa Mas Prof? Untuk memperluas jejaring, tadi udah saya sampaikan, disinggung, jejaring kolaborasi antar lembaga, baik itu perguruan tinggi, industri, maupun juga dengan BRIN itu sendiri. Dan bagian yang terakhir mendukung pencapaian indikator utama perguruan tinggi untuk bidang risetnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk hari ini saya tidak panjang jenis tipe dari Reimbrin yang bisa saya sampaikan mungkin hanya beberapa bagian saja, terutama untuk berkaitan dengan menyiapkan proposal di bulan Juli sehingga Bapak Ibu para peserta teman-teman bisa mensubmitnya untuk Reim kompetisi ya. Izinkan saya sampaikan. Oke, Reim kompetisi ini saya nanti akan tunjukkan perbedaan antara yang baru dengan yang lama. Ini saya tunjukkan dulu yang lama, karena yang baru muncul di Januari 2026. Nanti saya akan sampaikan juga ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sudah saya singgung REM kompetisi ini tujuannya untuk apa? Mencari novelty pada bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya, untuk sosial bisa nggak Mas Prof? Bisa Bapak Ibu, tidak perlu khawatir ya. Nah, sehingga berpotensi untuk apa? Dikembangkan lebih lanjut gitu. Untuk para pemangku kepentingan, sehingga outputnya adalah targetnya karya tulis ilmiah atau kita sebutnya artikel ilmiah. Setiap tahunnya minimal under review posisinya Bapak Ibu ya. Tadi udah sampaikan dengan Prof. Ray juga, memang Bima dengan RIM yang agak-agak berbeda di sinilah gitu ya. Tapi dengan target yang sama, tidak mungkin dalam tahun berjalan dia akan bisa publish pada jurnal internasional bereputasi. Karena itu ada proses yang panjang Bapak Ibu ya. Ada yang misalnya 3 bulan baru bisa submit, ada yang 6 bulan ya. Ada bahkan yang setahun, saya pernah mengalami hampir setahun lebih gitu ya. Karena itu adalah free FEC ya.
Jadi apa? Jadi emang ada proses yang dilakukan. Ketika kita mencapai suatu output, ya kita harus nikmatin proses itu Bapak Ibu ya. Lalu output yang kedua adalah hak kekayaan intelektual, tapi di sini adalah minimal satu, tetapi di luar dari hak cipta Bapak Ibu ya. Minimal itu paten ya, seperti paten sederhana maupun masalah varietas tanaman dan status terdaftar. Lanjut untuk pengusul, boleh dari lembaga riset ya. Lembaga riset itu bisa macam-macam ya. Misalnya ada bersifat swasta ataupun negeri atau pemerintah. Kalau BRIN sendiri dia akan ikut tim kompetisi internal ya. Lalu ada perguruan tinggi, ada badan usaha maupun organisasi masyarakat. Dan di sini ketua timnya, perisetnya berpendidikan minimal S3. Bukan minimal ya, tapi udah S3. Tapi nanti saya akan tunjukkan perbedaan untuk yang tahun 2026 khususnya pada batch yang kedua dan di submit minimal paling akhir di bulan Juli 2026. Nah, periset maksimal terlibat dalam 3 usulan proposal. Jadi maknanya apa? Hanya 3 kita boleh. Satu sebagai ketua, dua sebagai anggota. Ya. Tim periset memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan. Nah, lagi-lagi ya, ini saya selalu warning-warning ya kepada para dosen maupun para peneliti ataupun Bapak Ibu semua yang ada pada hari ini, bahwa apa rekam jejak ini yang memang agak-agak susah Bapak Ibu ya. Sama seperti layaknya kita mau rekam jejak dalam suatu capai jabatan akademik dosen gitu ya, maupun dalam kita research ya. Keistiqomahan itu penting Bapak Ibu. Jikalau kita tidak istiqomah, kita tidak konsisten, maka apa? Maka banyak hal diragukan rekam jejak kita. Ya, misalnya, oh Mas Prof ikut nano ke sana, misalnya bukan bukan bidang kepakaran saya sebagai transport, termodinamik, termofluid ataupun untuk nanofluid misalnya. Nah, itu akan diragukan. Oh, ini Mas Prof ini betul nggak risetnya di situ? Mas Anwar ini betul nggak risetnya di sana? Ya, kok ini comot-comot banyak sih ngikut-ngikut paper misalnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga bisa kemungkinan tidak lolos secara administrasi maupun nanti di substantifnya. Ya, Bapak Ibu, saya beberapa mereview juga ya proposal, baik itu yang di Dikti maupun yang di BRIN ya. Nah, itu lagi-lagi rekam jejak. Jadi mulai saat ini, yuk Bapak Ibu, silakan dirapikan lagi profilingnya, portofolionya, ya, maupun rekam jejaknya yang sudah pernah dilakukan, risetnya, ya, dan juga paper-papernya, hakinya, ya, terutama apa dalam Sinta itu paling simpel, ya. Sinta itulah disebutnya etalase kita Bapak Ibu ya. Kalau etalase kita itu bagus, maka ke ujung-ujung itu simpel. Insya Allah ya, dimudahkan oleh eh, sang eh, sang pencipta ya, yang pasti dengan ridhonya mengizinkan kita untuk mendapatkan pendanaan. Lalu yang terakhir untuk klaim kompetisi itu syarat administrasinya mendapat persetujuan dari institusi lembaga. Nah, ini bedanya Bapak Ibu dengan BIMA. BIMA itu by system. Nah, kalau di BRIN kita masih menggunakan hard cover ataupun disebutnya tanda tangan berstempel. Ya. Boleh dengan tanda tangan elektronik, tapi juga harus di stempel juga gitu ya. Dengan catatan yang penanda tangannya itu adalah pejabat yang berwenang. Nah, ini tema penelitiannya Bapak Ibu. Tadi pernah saya sampaikan bahwa bukan hanya orang sains dan teknologi ya, tapi juga berbagai macam bidang ilmu ya Bapak Ibu. Contohnya apa? Ada sosial humaniora di sini, ada arkeologi, ada bahasa language ya, ada sastra, ada tata kelola pemerintahan, ada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kalau ke sebelah sini mungkin banyak adalah sains teknologi, sebelah sini masuk ke dalam sosial humaniora. Nah, pengecualiannya apa? Bapak Ibu pengecualiannya ini riset terkait sawit karena sudah ada di BPDPKS ya, Grand Riset Sawit. Ini juga sama sedang di open ya, open for call for proposals. Jadi Bapak Ibu boleh juga ya, tapi kita fokus di BRIN untuk hari ini ya. Ada riset klinis, riset uji praklinik, uji klinik ini sudah ada juga dengan invitasi ya. Uji validasi atau uji kok mutu juga ada tempatnya masing-masing. Jadi tidak boleh beda kamar Bapak Ibu. Harus satu kamar ya. Temanya harus satu kamar. Jadi ingat kembali bahwa rim kompetisi ini temanya yang diizinkan adalah yang ini Bapak Ibu, penerbangan, antariksa, hayati lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk ketentuan pendananya bagaimana Mas Anwar? Penggunanya saat ini ya nanti ada keluaran yang baru saya akan sampaikan. Kalau yang tahun 2025 ini
boleh untuk pembelian, pengadaan barang, itu biaya non personil ya, jalan dalam negeri, honorarium tenaga lapangan, biaya peningkatan efektivitas pelaksanaan research, sampai belanja modal. Yang tidak boleh apa? Honor per research, perjalanan dinas, biaya mengikuti pelatihan dan sebagainya. Tapi di sini sudah berubah ya, sudah ada pedoman yang baru ya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, itu kita boleh untuk memberikan honor per research ya. Ketuanya maksimum 3,6 3.600.000 per bulan ya. Dan juga ada beberapa poin ya, beberapa pagu anggaran yang diizinkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga bisa Bapak Ibu untuk para dosen mengambil ya atau mengikuti RIIM atau Riset Inovasi untuk Indonesia Maju ekspedisi. Nah, ini bedanya apa Mas Prof? Kalau tadi adalah kaitannya adalah untuk invensi dengan inovasi ya. Nah, di sini berarti untuk apa? Ini menghasilkan outputnya koleksi ilmiah berupa spesimen dan atau rekaman data ilmiah. Nah, ini kebanyakan di bidang apa nih Mas Prof? Sumber daya alam, agama, sosial budaya, arkeologi yang menyangkut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibuka sepanjang tahun. Nah, biasa kalau Bapak Ibu melihat di pendanaan Risnop itu akan disampaikan itu yang open itu apa saja ya. Ya, pendanaan.risnop.brin.go.id, nanti di situ akan dilihat semua program, kita akan lihat mana yang dibuka. Nah, yang buka itulah kita bisa nge-apply ya. Nah, pengusul dari mana Mas Prof? Dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Luarannya apa? Hampir sama dengan luaran kompetisi, RIM kompetisi, hanya berbedanya koleksi dan atau data ilmiah yang diserahkan ke RIN atau Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah. Atau singular RIN itu adalah repository ya, repository ilmiah nasional. Nah, ini untuk ekspedisi, temanya boleh berkaitan dengan ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Ini contoh kawasannya ya, bisa wilayah Indonesia Barat, bisa ke arah Borneo, bisa ke arah timur. Oh, apa sih ini? Oke. Nah, untuk penananya bagaimana Mas Prof? Hampir sama dengan kompetisi ya, ini masih menunggu pedoman yang terbaru karena masih honor periset itu belum diinkludkan ya, belum dimasukkan. Ini ekspedisi masih menggunakan yang 2025 panduannya. Nanti ke depan insya Allah sama karena dengan yang Bima juga sama ya. Menteri Prof Brian nanti dengan Kepala BRIN Prof Arif Satria akan disesuaikan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa diambil eh, hibah ya. Hibah riset atau riset inovasi Indonesia Maju adalah ajuan untuk proposal pusat kolaborasi riset. Nah, ini masih sedikit nih Bapak Ibu ya. Peluangnya banyak di sini Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin membuat ini gitu ya, membuat proposal ini. Tujuannya apa sih Mas Prof dibuat pusat kolaborasi riset ini? Ini seperti layaknya kaki tangan gitu ya, atau tempat kolaborasi bersama antara BRIN dengan beberapa institusi. Termasuk salah satunya adalah kampus atau perguruan tinggi. Nah, di sini ada dua tipe lah gitu ya. Yang pertama adalah pusat kolaborasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan lembaga riset atau perguruan tinggi ya. Lalu ada tipe yang kedua yaitu pusat kolaborasi riset industri. Nah, ini pasti dengan kata-kata industri berarti apa? Tujuannya membuat pusat kolaborasi riset industri dengan beberapa pusat riset di BRIN, Bapak Ibu. Ya. Kata kuncinya apa? Kerjasama dengan atau kolaborasi dengan pusat riset di BRIN. Baik untuk tipe satu maupun tipe 2. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini ada ke ke apa ya, link and match gitu Bapak Ibu ya, link and match dengan multi ataupun interdisiplin keilmuan ya. Misalnya saya nano, nanti saya akan kerjasama dengan pusat riset organisasi riset nanomaterial dan manufaktur misalnya gitu ya. Nah, nanti akan saya linkkan lah, nanti saya link, nanti kita buat pusat pusat kolaborasi risetnya, lalu kita apa, kita join untuk melakukan riset bersama. Tujuannya apa? Tujuannya ada link and match lalu output yang jelas. Nah, lagi-lagi saya ingatkan PKR ini dibangun untuk berbasis kegiatan riset ya. Jadi kalau misalnya kita buat pusat kolaborasi research,
tahun ini didanai, lalu tahun depan gimana Mas Prof? Kita boleh juga dari dengan menggunakan pusat kolaborasi riset yang didanai oleh BRIN itu, kita ajukan proposal-proposal risetnya, baik itu untuk kompetisi, baik itu untuk investasi, baik itu untuk apa strategis ya, lalu juga untuk proposal yang lain atau skema yang lain, itu tujuannya untuk outputnya. Paling gampang adalah global networking. Nah, paling gampang itulah ya. Jadi kita banyak jurnal internasional bereputasi, kita outputnya mengeluarkan atau meluluskan eh, student ya, mahasiswa S2 atau S3, paling gampang adalah emang yang difokuskan ke S3. Nah, ini pusat kolaborasi riset yang sudah ada ya Bapak Ibu di Indonesia ya, karena ini generasi pertama mereka ya. Salah satunya ada dari Riau ya, dari USU, PKR Ekologi Mangrove ya. Lalu juga ada dari ITB ya, Pusat untuk apa namanya? Cerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber ya. Lalu juga untuk UNAN ya, PKR Nano Selulos. Ini banyak Bapak Ibu, berpeluang kita semua Bapak Ibu ya. Jadi dari sekarang boleh tuh connecting ya dengan beberapa kampus yang di sini sudah join dalam acara hari ini bisa kita connectingkan. Yuk, yuk, sama-sama yuk kita buat pusat kolaborasi riset apa nih, gitu ya. Kalau di kami Nanoflida, kita buat pusat kolaborasi riset Nanoflida dan energi dan apa dan apa dan apa. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti ada eh, kegiatannya ke depannya. Seperti apa dan seperti apa. Boleh nggak Mas Prof kita connecting dengan kampus luar negeri? Boleh saja. Ya. Kalau kami dengan UMPSA, University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah, tempat saya dulu menempuh S3, ya, PhD, dan juga dengan UTM, dan juga beberapa kampus seperti layaknya UCIP, University Malaysia. Boleh Bapak Ibu. Tujuannya apa yang tadi? Terjadinya global networking research. Ya, tujuannya ke sana lah. Biar apa? Biar riset-riset kita ini bisa mendunia, Bapak Ibu. Ya. Selain tentunya menghasilkan output tadi jurnal ya, kalau ada seminar ya, lalu juga nanti kerjasama dengan pembimbingan ya, bimbingan mahasiswa S3. Nah, ini syarat pengusulannya ya, Bapak Ibu. Pertama, pengusulnya boleh dari perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset dan industri yang berbadan hukum. Lalu juga memiliki sumber daya manusia yang kompetensi dan kualifikasinya spesifik ya, masuk dalam pusat kolaborasi riset yang akan kita dirikan. Nah, ini pusat kolaborasi risetnya berada pada perguruan tinggi atau industri yang mau diajukan. Misalnya di saya Universitas Muhammadiyah Jakarta, nanti lokasi di FT atau Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nanti kolaborasinya dengan beberapa kampus, misalnya dengan Universitas Muhammadiyah Magelang, ada Prof Muji ya, lalu juga dengan Muhammadiyah Surakarta, misalnya Muhammadiyah Jogja, Prof Sukamta ya, dengan IT PLN, Institut Teknologi PLN, lalu dengan Sampurna Universitas ya. Nah, dengan Universitas Salio di wilayah timur ya, Kendari, nanti banyak Bapak Ibu. Boleh ya. Boleh kita Bu, buat minimal berapa orang sih Mas? Boleh 5-5. 5 yang mengajukan SDM-nya, 5 dari BRIN. Itu minimal lah. Gitu ya. Lalu ketua tim, ya untuk tipe satu pasti pendidikannya S3 Bapak Ibu ya. Karena ini berkaitan dengan manajer riset ya, dengan pola-pola riset. Lalu untuk yang tipe 2 industri minimal itu manajer R&D-nya. Dengan pengalaman minimal 5 tahun dan didampingi minimal 2 orang termasuk senior engineer. Nah, untuk yang poin kelima, memiliki rekam jejak kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, tadi saya singgung lagi, pasti rekam jejak ini adalah dominan Bapak Ibu dalam satu riset ya, dalam satu perkembangan zaman ke depannya. Ya. Kita tidak bisa nafikan itu Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Keywordnya di sana. Jadi kita nggak bisa merem saja ntar juga lolos misalnya hibah kita karena kita yang memang udah profesor atau udah PhD segala macam tapi kalau kita nggak membangun ekosistem dan rekam jejak kita dengan beberapa partner gitu dengan beberapa teman kolega gitu itu niscaya kita akan diakui kepakaran kita Bapak Ibu ya gitu ya. Lalu anggota tim pusat kolaborasi riset tadi sudah sampaikan tipe satu itu minimal 5 orang S3 ya berasal dari instansi yang mengajukan ya dan minimal lagi 5 orang S3 SDM dari pusat riset BRIN yang kita ajak kolaborasi. Untuk tipe 2 minimal 2 orang berasal dari industri tadi sudah disampaikan minimal itu manajer R&D ya. Lalu untuk kolaborasi dengan SDM pusat riset BRIN minimal 2 orang yang sudah bergelar S3.
Nah, ini pusat kolaborasi riset indikatornya Bapak Ibu. Untuk yang tipe satu publikasi ilmiah, jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah. Karena BRIN itu punya database publikasi yang berbeda dengan kita ya Bapak Ibu ya. Karena dia Q1 itu bisa juga disebutnya bereputasi menengah kalau dia di Scopus. Ya, bisa tuh ya. Ada juga dia Q2 tapi disebutnya, tapi karena terindeks WOS dia maksudnya bereputasi tinggi. Nah, itu beda-beda. Itu tergantung dari database publikasi yang ada di BRIN. Dia biasanya akan update per tahun sama selayaknya updating pada Simago JR atau Web of Science ya. Ini 5 paper ya Bapak Ibu untuk per tahun untuk indikator kinerja PKR tipe satu. Untuk tipe 2, nah ini yang lainnya bisa buku ilmiah internasional atau buku chapter dan etc. lah gitu ya. Dan yang ketiga, yang poin ketiga, 3 mahasiswa S3 yang dibimbing, ya. Jadi memang ini agak berat kalau untuk pusat kolaborasi riset, tapi kalau kita berkolaborasi bersama, insya Allah ringan, ya Bapak Ibu ya. Tidak susah-susah amat ya. Jadi kami juga di masyarakat riset tanah fluida Indonesia mengajak banyak teman-teman kami, kolega kami untuk segera berkolaborasi, yang membentuk pusat-pusat kolaborasi riset di wilayah Indonesia. Seperti lagi working group gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk social economic benefitnya, jumlah lisensi, jumlah kontrak kerja, jumlah kontrak kerja sama riset internasional ya, dan juga kontrak kerja bisnis dengan rangka pengembangan produk atau hasil riset lainnya. Lalu untuk yang produk services, yang kedua dua buah ya, dua buah untuk produk teknologi, baik dia model, prototipe dan segala macamnya. Lalu ada 4 paten dan rezim hak kekayaan intelektual selain daripada paten ya, contohnya pelindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang dan sebagainya. Lalu ada external funding. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi pusat kolaborasi riset BRIN, kita boleh mengajukan pendanaan-pendanaan ya. Pendanaan baik ke BRIN maupun eksternal yang lainnya ya. Sehingga kalau kita ke BRIN akan dijadikan prioritas ya, sehingga layak didanai. Untuk tipe yang kedua ini lebih rendah ya, lebih low untuk indikatornya. Untuk akademik excellence-nya 2 buah publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan status minimal under review. Lalu ada 2 mahasiswa S2 atau S3 yang dibimbing. Lalu untuk social economic benefit-nya ada 1 buah lisensi. Untuk produk service-nya 2 ya, tadi adalah sama ya Bapak Ibu. Kalau di sini adalah 2, di sini juga 2. 4 paten dan rezim hak intelektual lainnya. Lalu ada 5 external funding. Nah, ini target-target yang harus dikejar Bapak Ibu apabila kita mendirikan suatu pusat kolaborasi riset. Nah, baru kita masuk ke core-nya, core gitu ya, intinya inti. Nah, tadi udah disinggung oleh Prof. Rai ya, bahwa kalau Bima karena sudah ditutup, berarti kita harus menyiapkannya untuk tahun depan ya. Tapi kalau untuk yang reimbrin, terutama yang kompetisi ini masih dibuka Bapak Ibu ya. Nanti opennya di bulan Juli, tanggal 1 hingga 31 Juli 2026. Nah, ini Bapak Ibu ya, penerimaan proposal batch kedua. Lalu Agustus hingga November akan dilakukan seleksi. Ya, seleksinya apa aja, Mas? Sama ya, sama seperti yang ada di Bima ya. Ada seleksi administrasi, ada seleksi substansi dan verifikasi anggaran RAB. Jadi Bapak Ibu, berbedanya apa, Mas? Nanti saya akan tunjukkan. Bedanya adalah yang tadi, kalau pengesahan kita di Bima oleh Ketua BPM itu by system ya, di approval, lalu dikomentari. Tapi kalau yang di sini kita masih menggunakan cap basah, stempel cap basah ya, ataupun pakai tanda tangan Itu digital piye elektronik. goni terus kok Itu piye boleh aku. ya. Dan Bapak Ibu nanti atau sekarang boleh dilihat website pendanaan DAS Risnop ya .brin.go.id garis miring ya, terus itu pendanaan ya. Bapak Ibu silakan dicek. Nanti ada pengumuman seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu silakan klik semua program. Nah, bagian semua program akan terlihat rem kompetisi. Nah, ini Bapak Ibu rem kompetisi tampilannya. Tampilan pada web yang ada di pendanaan Risnot ya. Nah, ini belum selesai semua karena masih dipersiapkan oleh teman-teman di pendanaan ya, pendanaan Risnot Print. Contohnya persyaratan masih belum muncul ya. Jadwal juga belum muncul. Deskripsinya baru sama persis sama dengan yang ada di
pedoman yang terbaru ya. Download Juknisnya boleh Mas Bro, boleh silakan. Dari sekarang boleh. Download Juknisnya itu akan muncul pedoman. Nanti sama persis dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, ini pedomannya Bapak Ibu nomor 69 2.7 ya. HK 2026. Pedoman riset dan inovasi untuk Indonesia maju ke kompetisi. Nah, Bapak Ibu silakan di-download, nanti bisa dilihat. Nanti juga akan saya berikan dalam slide saya ini. Nah, tujuannya Bapak Ibu tadi udah saya singgung di awal untuk masalah akselerasi kebaruan novelty ya, untuk invensi dan inovasi ya, bukan hanya bidang sains teknologi tapi juga sosial humaniora. Ya, ini boleh Bapak Ibu. Silakan. Tadi udah disampaikan oleh Prof. Rai masalah novelty-nya. Novelty itu memang ada yang baru walaupun sedikit, tapi kebanyakan adalah modified ya. Boleh dikembangkan. Ya, inovasi itu bisa dikembangkan. Nah, ini yang poin ke B, implementasi visi aset cita dari Bapak Presiden Prabowo ya dan juga Wapres serta tim kabinetnya memastikan apa? Masalah agenda prioritas nasional terutama untuk pangan, energi, kesehatan dan ekonomi berbasis di digital. Ini poin utama lah. Tapi bukan berarti yang lainnya enggak, Bapak Ibu. Ya. Ya. Ada dalam SK yang gelombang 10 di bulan Desember ya, Desember untuk Januari dan segala macam untuk tahun 2006, sosial humaniora banyak yang mendapatkan. Kesehatan banyak ya. Dan juga bidang-bidang yang lain banyak, bukan hanya bidang sains dan teknologi. Untuk bagian ketiga apa? Untuk jembatan hilirisasi. Kenapa? Karena lagi-lagi di kita adalah stuck gitu ya. Ketika kita research, kebanyakan nyampe di publikasi ya. Bahkan publikasi mungkin ada yang udah publish atau yang masih menunggu publish ya. Tetapi adalah tidak sampai ke hilirisasi riset industri maupun masa masyarakat. Nah, ini digenjot oleh BRIN ya untuk Bapak Ibu dosen dan juga peneliti untuk segera atau untuk mencapai di bidangnya atau bidang risetnya ke arah hilirisasi riset. Lalu poin D-nya adalah kolaboratif. Nah, ini kebanyakan kita, oh saya nanoplida aja lah. Enggak juga Bapak Ibu ya. Atau saya mesin, karena kebetulan saya teknik mesin aja lah. Enggak ya. Sekarang adalah kolaborasi untuk multidisiplin. Ya. Bukan lagi kita sendirian. Karena kita makhluk sosial, berarti kita juga harus bergandengan tangan. Gitu ya. Kita berapa menerima bantuan tangan orang lain juga gitu. Nggak perlu kita harus malu dengan oh ternyata saya nggak bisa nih Mas Prof. Bisa saya yakin untuk kita saling berkolaborasi. Terakhir mendorong percepatan hilirisasi hasil riset. Sasarannya apa? Pertama untuk meningkatkan kualitas invensi ya. Lalu yang kedua basis data. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu, kebanyakan kita research. Mungkin orang akan melihat kalau kita publish dari riset kita, diseminasinya ke paper ya, artikel ilmiah. Tapi BRIN ini dia akan membuat portal itu, repositori informasi nasional, database ya. Sehingga apa? Sehingga hasil-hasil riset yang dimenangi oleh kita dalam RIM ya, nanti akan masuk portalnya di sana. Tujuannya apa? Oh, ternyata Mas Prof itu udah pernah lakukan riset ini, datanya ini, boleh nggak saya apa kolaborasikan atau saya minta minta apa simpel izin gitu ya. Jadi nggak perlu lagi saya mengulangi riset yang hampir sama dengan Mas Anwar misalnya. Sehingga apa? Jadi mengurangi cost. Jadi saya lebih ke arah yang lainnya bisa dikembangkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, RIM atau BRIN sudah menginisiasi itu. Kalau kita mungkin repositori per institusi Bapak Ibu ya, per program perguruan tinggi maupun lembaga riset yang lainnya. Dan yang C meningkatkan jumlah hasil riset ya mencapai TKT tinggi ya. Kalau di rim BRIN ini ranknya adalah 3 sampai 6 Bapak Ibu ya. Rim kompetisi 3 sampai 6. Terakhir meningkatnya sinergi. Nah, ini Bapak Ibu lagi-lagi ya masalah sinergisitas. Kebanyakan kita kalau masih egois ya susah Bapak Ibu ya. Oh, UMJ maunya ini sebagai ini ya. Kita harus berkolaborasi atau kampus ini maunya ini strongly. Ya mungkin karakteristiknya yes lah ya. Ada yang ciri khasnya betul lah. Tapi kita juga butuh bantuan kolaborasi dengan sesama dosen dan peneliti.
Persyaratannya, nah ini Bapak Ibu tadi yang di awal saya berikan yang 2025 dengan pedoman yang baru nomor 69, pengusul itu boleh masih atau minimal strata 2 di sini ya. Strata 2, tapi ada tapinya Bapak Ibu. Tapinya apa Mas? Yang tengah ongoing melakukan menempuh jenjang doktor ya. Nanti gimana taunya Mas Prof? Nanti ada buktinya. Kalau di itu mungkin tentang status gitu ya. Atau kalau di kampus kami ada verification letter gitu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu masih atau sedang menempuh atau menjadi mahasiswa S3 di kampus mana gitu ya. Dan juga untuk pendidikan atau timnya, ya anggota perisetnya minimal serata 1 S1. Tadi sudah sama ya, periset paling banyak terlibat dalam 3 usulan proposal. Satu sebagai ketua, dua sebagai anggota. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, pengusul tidak sedang dalam masa sanksi terkait pendanaan. Nah, persyaratan administrasinya tadi sudah saya singgung di awal ya, bahwa ketua periset itu boleh S2 tetapi sedang ongoing. Kalau S3 boleh Mas Prof? Ya boleh, itu kan minimal itu adalah yang S2 sedang menempuh studi ya. Nah, di sini beranggotakan minimal 2 periset dan maksimal 7 periset termasuk ke ketua. Jadi boleh Bapak Ibu ya. Kalau di Bima mungkin boleh 5 gitu ya. Nah, tapi kalau di sini boleh tuh 7. Silakan Bapak Ibu. Jadi dari sekarang bisa nih kolaborasi juga nih yang di apa sebagai peserta hari ini boleh coba gitu ya. Kira-kira dipetakan nantinya itu. Kalau sudah jelas draftnya nanti boleh diskusikan. Atau nanti ada ke arah coaching klinik dan sebagainya macamnya. Proposal disusun sesuai dengan sistematika sama seperti Bima. Ini ada panduannya, ada juknisnya, ada template-nya Bapak Ibu ya. Jadi follow the rule. Jikalau kita follow the rule, insya Allah selamat sentosa, kata Pak Prof. Rai ya. Kebanyakan kita itu balik lo kalau kata orang Jawa, saya mah punyanya ini, street ini aja. Nggak boleh Bapak Ibu. Apabila kita mau didanai tadi misalnya kita mau minta uang ke orang tua ya kita harus ngikutin permintaan dari orang tua. Kalau saya biasanya sama anak ya udah ini kalau mau dapat ini kerja dulu misalnya seperti itu. Ya, jadi maknanya apa? Maknanya ada template-nya, ada sistematikanya, ikutin. Ya. Kalau di Bima kita juga ada template-nya, misalnya abstrak itu berapa, ya. Lalu misalnya kata kunci itu pakai titik koma, jangan pakai koma saja, ikutin. Ya, sekecil itulah tugasnya reviewer memastikan itu para penulis atau para pengusul atau para dosen dan peneliti itu mengikuti aturan main yang diberikan. Ya. Judul proposal harus diusulkan harus sesuai dengan tema atau topik research. Nah, ini Bapak Ibu, lagi-lagi jangan salah kamar ya. Kalau salah kamar nanti kita langsung kena reject masuk recycle bin ya, tempat sampah. Kasihan ya Bapak Ibu. Ya, nah ini yang poin 4, proposal mendapatkan persetujuan dari kepala institusi atau boleh kepala PPM, boleh ketua direktur DRPM ya, atau boleh ketua UPPM apa yang sejenis silakan. Ya. Proposal diusulkan bersifat orisinil dan belum pernah dibiayai. Mas Prof, ini kalau dari Bima boleh nggak? Udah dapat ke BRIN? Boleh silakan Bapak Ibu. Yang jelas jangan proposal yang sama gitu. Ya, bedakan proposalnya. Topiknya juga kalau mau di-extend atau yang berbeda lebih baik ya. Jangan yang sama persis nanti tidak masuk ke dalam poin 5 ini ya. Proposal yang tidak bersifat orisinil ya. Nah, poin 6-nya apa? Proposal yang disusun harus sesuai dengan si ketua. Lagi-lagi. Nah, dari awal tadi makanya udah saya singgung rekam jejak pribadi masing-masing termasuk ke ketuanya ya. Proposal dapat diusulkan dengan jangka waktu paling lama 3 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau di Rimbrin ini boleh 3 tahun. Ya, silakan kalau mau 3 tahun dan minimal berapa Mas Prof gitu. Nah minimal untuk pencairannya itu apabila di atas 250 juta berarti pencairannya 2 tahap. Apabila kita dapat dana di bawah 250 juta ya per tahun ya, berarti cairnya dalam satu tahap. Di sana saja bedanya. Akan dicek oleh tim reviewer dan juga tim verifikator anggaran ini layak tidak? Misalnya ngajukan 280, ini layak nggak 280? Nanti kita akan
trace lah, kita akan cek balik lah gitu ya, berkaitan dengan eh, kepatutan pagu anggaran yang Bapak Ibu ajukan. Proposal yang diusulkan melampirkan rencana anggaran biaya yang sesuai dengan template. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu. Kalau di Bima kita tinggal input ya. Ini sekian-sekian volumenya satuan sekian, nanti akan muncul totalnya. Kalau di Reimbrin ini ada template-nya dalam bentuk Excel ya. Apabila sudah dibuka nanti akan dimunculkan lah. Boleh mendownload RAB template-nya lalu diisi sesuai dengan perintahnya. Ada biaya langsung ya, ada biaya non langsung ya. Nanti juga berkaitan dengan publikasi segala macamnya boleh di-input di sana. Ya, oke. Nah ini Bapak Ibu untuk krim kompetisi kita masalah komponen pendanaan ya. Komponen pendanaannya tadi sudah saya singgung ya. Ada biaya langsung personil. Ini tadi seperti layaknya honor preset. Sekarang sudah boleh juga sama seperti layaknya Bima. Ketua itu 3,6 juta per bulan. Biaya langsung non personil. Ini boleh kita menganggarkan untuk beli material, belanja material, penguji sampel, pengujian sampel kalau di bidang sains teknologi ya. FGD segala macam boleh. Biaya tidak langsung nanti berkaitan dengan biaya perjalanan ya. Misalnya Bapak Ibu mau menjalankan pengambilan sampel ya atau kalau saya pengujian sampel atau pengambilan raw material, misalnya seperti yang saya lakukan, nah itu dikenakan biaya tidak langsung. Ada ketentuan SBM-nya, ada ketentuan anggarannya, biayanya, jadi tolong follow the rule ya. Lagi-lagi follow the rule. Kata-kata yang penting tadi udah saya sampaikan rekam jejak, ikuti aturan ya, termasuk juga tentang pendanaan ini. Nah, keluaran utamanya apa sih, Mas Prof? Tadi udah saya sampaikan juga di awal bahwa untuk krim kompetisi KTI minimal Q3 dan satu paper per tahun dan minimal juga under review ya. Nah, misalnya Bapak Ibu lolos didanai 3 tahun. Tahun pertama minimal satu TKT, satu KTI dengan status minimal under review ya. Lalu tahun kedua akan akumulasi. Yang under review yang tahun pertama harus sudah publish ya. Lalu tahun keduanya ada satu paper yang under review. Nah, kalau tahun ketiga Mas Prof berarti ada satu KTI dengan status publish, satu lagi boleh accepted, satu lagi boleh under review. Itulah yang disebut akumulasinya ya. Lalu untuk kekayaan intelektualnya gimana Mas Prof? Kayak kekayaan intelektualnya itu dia memintanya minimal bentuk dalam bentuk paten ataupun paten sederhana ya atau perlindungan varietas tanaman dan statusnya minimal terdaftar. Kayak kekeluaran tambahan boleh kekayaan intelektual selain paten, paten sederhana maupun PVT ya. Boleh perwarupa, model dan implementasi hasil riset yang memiliki kebermanfaatan. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya akan singgung sedikit perihal alur prosesnya. Apabila Bapak Ibu saat ini sudah membuka website pendanaan Risnop Brin GeoID, berarti akan muncul ya tampilan ya, simpelnya akan tampilan lalu bisa klik login atau sign in di sebelah atas kanannya, lalu akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti ini. Kalau belum punya akun gimana Mas Prof? Silakan daftar ya pada menu atau button daftar. Sama selayaknya Bima ya. Bima dulu kita daftar tapi ada yang udah synchronize segala macam. Tapi kalau yang Brin semua tim preset harus mempunyai atau memiliki akun di dalam pendanaan di Snapbrain ya. Didaftarkan jadi satu-satu ya Bapak Ibu ya. Apabila ada 7 berarti ada 7 akun lah masing-masing silakan. Masing-masing per personil. Lalu kalau sudah login, nah kan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tampilan yang di bawah ini adalah tampilan website pada website profil kita ya. Lalu kita boleh ajukan. Nah, boleh ajukan ke dalam programnya yang sekarang dibuka apa? Kalau belum dibuka ya kita tidak bisa apply lah gitu ya. Nah, nanti setelah kita apply, lalu ada seleksi administrasi Bapak Ibu. Cek kelengkapannya, dokumen, dan sesuai format. Lalu ada evaluasi substansi, ini akan dinilai oleh tim reviewer independen. Reviewernya kebanyakan adalah dari perguruan tinggi Bapak Ibu, dan juga ada dari internal BRIN ya. Nah, kebetulan di kita itu ada banyak banyak reviewer ya, hampir ratusan ya. Kemarin salah satunya saya lah gitu ya.
atau dari teman-teman yang lainnya. Lalu untuk verifikasi anggaran sama ya, penyesuaian RAB ini dengan standar biaya BRIN ya, terutama juga mengikuti template ya. Terakhir, penandatanganan kontrak dan pencairan dana oleh LPDP. Nah, ini ingat Bapak Ibu bahwa BRIN ini dia 1 tahunnya itu bukan dari Januari hingga ke Desember ya Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu sekarang siapkan proposalnya, bulan Juli di-apply, di-submit ya, lalu nanti akan ada proses seleksi ya, seleksi administrasi substansi dengan verifikator anggaran, kemudian diberikan SK-nya pada bulan Desember. Berarti ketika Bapak Ibu tanda tangan PKS-nya atau perjanjian kerjasama antar institusi Bapak Ibu, misalnya Ketua LPPM-nya dengan Direktorat Pendanaannya atau Fasilitasi Riset Inovasinya, nah di situ kapan mulainya? Nanti akan muncul di Erispro LPDP Bapak Ibu. Jadi bukan Januari ke Desember, tapi bisa jadi misalnya kayak saya bulan Maret ke Maret. Nah ya, bulan Maret ke Maret. Disesuaikan dengan tanda tangan perjanjian kerjasama antara institusi Bapak Ibu dengan BRIN-nya, gitu ya. Lalu yang paling utama lagi adalah karena ini LPDP, nah, kalau masalah pelaporan ya pasti terutama anggaran ya agak-agak strict lah. Jadi Bapak Ibu follow through lagi ya, apa yang disampaikan oleh LPDP sehingga tercapai output yang kita inginkan atau kita janjikan sama seperti Leka Bima ya. Mas Prof itu satu minimal kan minimal, tapi kalau lebih boleh. Nah itu yang saya biasa lakukan ya, Prof Ray dengan Bapak Ibu sekalian, para peserta yang lain. Ketika saya dapat riset, biasanya saya akan eh, banyak output yang saya akan kejar gitu ya. Jadi bukan hanya satu paper, kalau bisa dua, tiga gitu ya. Ada dua jurnal internasional bereputasi, ada internasional proceeding ya, lalu ada proceeding nasional misalnya, lalu juga ada haki misalnya gitu ya. Lalu misalnya juga ada apalagi paten misalnya paten sederhana itu adalah kalau saya bilang adalah habit lah. Jadi eh, kita harus punya responsibility lah, ya kan? Kita punya eh, tanggung jawab. Kita sebagai dosen peneliti, ya kita harus sesegera mungkin diseminasikan hasil riset kita gitu. Biar apa? Biar orang lain juga paham, oh ternyata Prof. Rai itu risetnya ke sana, Prof. Anwar itu risetnya ke sana. Nah, coba kita bisa aja kolaborasi atau tidak. Kita bisa saling tune in atau tidak. Kita bisa saling sinergi atau tidak ya. Atau bisa merefer referensi beliau-beliau atau tidak ya. Sehingga apa? Sehingga terjalinlah kontak atau networking global riset yang kuat. Nah, ini saya akan berikan strateginya. Sebenarnya strategi sudah hampir sama dengan Prof. Ra ya. Ini adalah fokus untuk RIM. Tadi sudah saya singgung masalah fokus Bapak Ibu. Ya, pastikan jangan salah kamar. Fokus pada riset yang mau kita tuju ya. Kalau bidang saya energi, saya akan ke energi lah. Kalau bidangnya adalah lingkungan, berarti fokus ke lingkungan lah, gitu ya. Jangan gonta-ganti fokus risetnya. Lalu yang kedua adalah state of the art, ya. Ini apa? Ya, tunjukkan posisi riset kita, gitu. Ya, dengan gap riset yang ada, dengan literatur-literatur yang kita miliki, ya, lalu posisi kita, positioningnya di mana? Nah, sama kayak di Bima juga ya. Kita ada masalah latar belakang, lalu nanti juga ada apa masalah gapnya ya. Lalu nanti linknya dengan SDGs ya. Linknya juga dengan urgency, dengan tujuan, dengan batasan dan segala macamnya. Nah, ini Bapak Ibu yang paling paling penting poin terakhir nih Bapak Ibu. Masalah apa? Metodologi yang cukup-cukup makan. Nah, jadi harus rigid Bapak Ibu. Kalau di Brain tidak ada eh, batasan kata, kalimat, halaman. Bapak Ibu boleh silakan. Tapi yang ada itu batasan size file PDF-nya. Nah, 10 MB berarti harus 10 MB lah ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk tulisannya gimana Mas Prof? Boleh silakan. Metodologinya, metode riset yang Bapak Ibu mau lakukan sedetail mungkin lebih baik Bapak Ibu. Jadi jelas, saya kemarin habis mohon maaf ya saya eh, kurang pas mungkin, tapi saya akan sampaikan saya pernah juga mereject gitu Bapak Ibu ya. Dengan arti kata apa? Kok metodologinya nggak jelas gitu, hanya poin-poin-poin saja,
Sedangkan apa yang mau dilakukan ini nggak terarah gitu ya, nggak jelas karena nggak ada kaitan dengan gap-nya, risetnya, novelty-nya, lalu apa yang mau dicapai gitu ya, data-data analisis apa yang mau dilakukan, tidak ada, ya jadi mohon maaf gitu. Saya pernah mereject lah, mohon maaf ya. Tetapi di sini saya berikan lah strateginya, bahwa Bapak Ibu tolong sekali lagi, tolong metode riset itu dibuat secara detail, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Ya. Berarti apa? Boleh merefer, boleh tadi sampai profil. Karena metodologi ya kita bisa aja mengadop beberapa paper gitu ya, atau riset kita sebelumnya, kita extend, kita expand, kita to be continue kan, boleh Bapak Ibu. Tapi yang tidak boleh, tidak jelas ya. Tidak. Boleh nggak pakai flowchart Mas Prof? Boleh, silakan. Saya biasa pakai flowchart juga, tapi saya akan detailkan lah di bawahnya. Ya. Ini tahun pertama saya, tahun kedua saya, tahun ketiga saya, apa yang dilakukan, saya breakdown lagi di bawah. Tahun pertama poinnya ini, yang di yang dilakukan ini, data yang diperoleh nanti apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu biasa kesalahan umum, tadi sudah saya singgung, topik riset tidak relevan, tim pengusul kurang kompeten, ya, luaran output tidak terukur, atau terlalu ambisius. Ini ada nih Bapak Ibu. Ah, saya maunya 5 lah Mas Prof. Boleh silahkan. Ya kan? Tapi bagi reviewer akan melihat metodologinya itu berapa sih bisa dapat datanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya metodologinya simple, kok datanya bisa banyak dan papernya bisa 5 misalnya yang ditargetkan. Logik nggak? Gitu. Nah biasanya kalau nggak logik, komentar lah gitu. Ini baiknya di reject misalnya kita tuh nanti bisa diperbaiki untuk batch selanjutnya. Lalu dokumen administratif tidak lengkap atau tidak sah, kurang tanda tangan atau cap. Nah, karena tadi saya lagi-lagi untuk BRIN dia masih menggunakan cap ya, cap basah maupun boleh tanda tangan digital elektronik. Oke, ini masuk kesimpulan ya Bapak Ibu. Peluang emas nih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu berbondong-bondong mulai sekarang, nanti boleh petaka mapping kalau mau poles-poles lagi proposal yang gagal di Bima ya, boleh silakan. Nanti kita ada acara selanjutnya coaching dan segala macam ya. Rimbrin ini instrumen utama ya bagi dosen mendapatkan dukungan finansial riset yang tadi saya bilang. Kalau kita punya roadmap ya jangan stuck gitu. Kita akan berusaha mencari pendanaan-pendanaan yang di luar utama yang kita tidak dapatkan ya. Saya kebetulan dapat Green, saya dapat Hibah Bima ya. Juga eh, ada beberapa riset yang lain lah gitu ya. Lalu poin kedua kesimpulannya apa? Kualitas di atas kuantitas. Lagi-lagi Bapak Ibu, kualitas proposal yang kita buat. Tapi ada juga yang tadi Prof. Ray sampaikan, kualitasnya bagus mungkin ya. Tapi perihal percentage pendanaannya, pembiayaannya yang belum memungkinkan. Tapi kalau BRIN, insya Allah selama kita follow the rule-nya, ada seleksi administrasi lolos, substansi lolos, kalau ikutin ya template dan segala macamnya, insya Allah akan didanai. Poin ketiga, strategi kolaborasi, membangun kemitraan dengan peneliti BRIN atau sektor industri, ya. Lalu poin terakhir, persiapan sejak dini. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa RIM BRIN tahun 2026 akan dibuka gelombang keduanya, batch keduanya bulan Juli ini 1 hingga 31 Juli. Ayo Bapak Ibu, ya, berbondong-bondong menyiapkan draft proposalnya sebaik mungkin, sekualitas mungkin yang tadi disampaikan oleh Prof. Rai ya. Karena jangan kaleng-kaleng gitu ya. Jangan lagi cukup-cukup makan kalau saya bilang untuk di UMJ dan segala macamnya, jangan cukup-cukup makan. Kita harus bikin yang sebaik mungkin, sekualitas mungkin. Sehingga apa? Sehingga layak untuk didanai oleh Reimbrin. Saya terakhir, riset yang berdampak dimulai dari persiapan yang matang dan kolaborasi yang tepat. Oke, ini ada informasinya, pendanaan yang didanai ya, Bapak Ibu boleh searching. Siapa tahu Bapak Ibu bisa melihat pola-polanya. Oh, nyata yang lolos ini ya, sekian dananya ya. Nah, untuk Brain, dia kita nggak perlu lagi menyampaikan revisi proposal yang tahun kedua jikalau kita masuk didanai ya. Misalnya kita ajukan 2 tahun, dia akan didanai 2 tahun. Nah, biasanya pendanaan itu akan berbeda Bapak Ibu ya. Misalnya tahun pertama saya 207 misalnya 207 juta, tahun kedua saya akan dapat misalnya 215 ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengirimkan revisi proposal pada untuk tahun kedua ya.
Nah, itu yang apa ya, yang perlu Bapak Ibu cermati lah gitu ya. Jangan dibandingkan dengan Bima. Kok ini nggak kayak Bima ya? Berbeda Bapak Ibu ya. Karena beda apa tempatnya gitu ya, kantornya juga berbeda gitu ya. Kalau misalnya itu di Menara Tamrin ya, deket Tamrin, Jalan Tamrin, MH Tamrin untuk BRIN. Ya kalau Dikti kan kita ke arah Senayan. Ya Bapak Ibu ya, ini contoh adalah SK penerima pendanaan riset inovasi RIM ya, kompetisi gelombang 10. Nah, ini informasi masterclass Sibarim BRIN ya. Nah, nanti akan diadakan dan izinkan saya menyampaikan filosofi air ya Prof. Ray ya. Ini karena kebetulan nama saya Air. Tadi Prof. Ray habis minum haus kayak. Nama saya Air Anwar Ramadan ya Bapak Ibu. Air selalu mengalir kemanapun arahmu, alam terus bersama. Semesta selalu menjaga menuju keabadian Sang Pencipta. Anwar Imam Ramadan, kurangnya saya mohon maaf. Semoga nanti banyak kita diskusinya ya Bapak Ibu. Saya kebetulan saja mendapatkan hibah RIM ya, hibah BIMA dan segala macamnya. Dan kebetulan jadi profesor muda ya, kita saling-saling sharing ya. Semoga bisa sinergi, berkolaborasi dan bisa berdampak seluruhnya untuk industri, masyarakat, Indonesia maupun global. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.